Baik, waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Sari sambil menunggu Ibu yang lain. Silakan Ibu. Oh ya, Oke, minta terima. maaf, ini sharing mungkin 40 menit ya paling lama Bu. Setelah itu nanti akan ada tanya jawab. Oke. 40 itu sampai setengah 9 ya, lebih kurang. Oke, kenapa wajah saya? Baik, silakan Bu. Aku tayangkan dulu. Oke. Selamat malam ibu-ibu semuanya. Udah ini ya, udah aku unmute ya. Oke. Em, Malam ini saya akan membawakan satu eh, tema yaitu tentang nama Tuhan ya, supaya kita semakin mantap di dalam Tuhan Yesus ya. Jadi karena saya mengajarkan pelajaran Islamologi ya, saya mengupasnya dengan membandingkan dengan agama uh, Islam ya. Eh, Bukan ada maksud kita mengkritik atau kita menjelekkan, tidak, tetapi kita untuk lebih mengerti lebih jelas lagi eh, kalau kita melakukan suatu perbandingan ya. Nah, jadi di sini saya katakan bahwa apakah Tuhan dalam Alkitab itu sama dengan Tuhan di dalam Al-Quran ya. Jadi apakah Tuhan kita sama ya. Nah, saya mau membandingkan di sini dari beberapa hal, yaitu dari namanya, panggilannya, oknumnya atau wujudnya, bahan dasar atau raw materialnya, keberadaannya, apakah sama dengan Adam ya. Nah, kalau dari satu matriks yang saya buat ini ya, kita akan melihatnya lebih jelas lagi. Namanya kalau dari Alkitab, nama Tuhan kita Yesus ya. Di Al-Qur'an Tuhannya bernama Allah ya. Panggilannya adalah Bapa. Kalau di sini memanggil Tuhan itu dengan Allahu Akbar ya. Allah yang maha besar maksudnya ya. Oknumnya seperti apa? Ini dia ya, karena dia roh yang menjadi manusia, sehingga pada waktu dia jadi manusia dia bisa dilihat, bisa diraba ya, bisa bicara ya, jadi berbentuk seperti manusia roh itu ya. Sedangkan di sini raw materialnya, oknumnya seperti apa? Ini dia ya, yang bernama Allah itu kayak gini nih ya. Nanti saya akan perlihatkan lebih detail lagi ya. Raw materialnya, kalau ini Tuhan Yesus ini dari roh, raw materialnya adalah roh. Sedangkan ini adalah batu hitam. Batu hitam itu zat padat ya. Jadi zat. Sedangkan kalau kita belajar ilmu alam ya, ilmu fisika dulu ya, zat itu kan ada tiga: zat padat, zat cair, zat gas. Ya, beda dengan roh. Kalau kita roh, kalau di sini zat ya, ini dari batu hitam ini adalah zat padat. Ya, apakah Isa sama dengan Adam? Kalau di sini dikatakan tidak sama. Ya, sedangkan kalau di sini dia bilang uh, Isa itu, Yesus itu sama dengan Adam. Ya, itu dari matriksnya. Ya, nah sekarang saya mau memperlihatkan kepada kita semua ya, bahwa suatu hari itu Musa pernah bertanya sama Tuhan, Tuhan, siapakah namamu? Ya, ya. Jadi ini dikatakan berkata kepada eh, mereka. Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Tuhan nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka? Jadi ketika Musa diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, dia nanya, kalau mereka nanya nama Tuhan itu siapa gitu.
Apa yang harus kujawab? Katanya ya. Nah, yang saya merahkan di sini ini uh, lihat ya, bagaimana tentang namanya, ya. Nah, kalau kita lihat di terjemahan bahasa Inggrisnya, apa sebetulnya yang ditanya oleh Musa? Kok dia nggak mau turun? Oh, oh, what happened? Nggak mau, ya. Ini eh, bahasa Inggrisnya, ya. Eh, ditanya sini, what is his name? Ya, siapa namanya? Jadi kalau di sini tadi bagaimana tentang namanya? Padahal harusnya kalau bahasanya what is your name? Kan bukan bagaimana namamu, siapa namamu, ya kan? Jadi kita melihat hati-hati kalau kita membaca, kalau boleh ada dua bahasa lah ya, supaya lebih meyakinkan ini terjemahannya benar apa benar ya. Karena kadang-kadang terjemahan terlalu bebas di sini oleh lembaga Alkitab diterjemahkan bagaimana tentang namanya, padahal sebetulnya what is his name? Siapa namanya? Ya kan? Jadi yang mau saya stressing di sini, Musa pernah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, siapa namamu? Kalau orang Israel nanya sama aku, ya. Nah, di sini dijawab oleh oleh Tuhan kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya beginilah, kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Eyeh, Esher, Eyeh, ya. Yang artinya adalah aku ada yang aku ada, ya. Jadi seakan-akan Tuhan itu tidak kasih tahu namanya, ya. Dia bilang gini, aku ini ada loh, karena Tuhan itu kan dalam bentuk roh. Musa kan tidak bertemu dengan Tuhan, maksudnya dia tidak melihat eksistensinya Tuhan itu sebagai sosok yang bisa dilihat waktu itu, ya kan? Dia kan hanya melihat dalam bentuk semak belukar terbakar, ya. Nah, tapi jadi Tuhan itu adalah roh dan dia belum memperlihatkan diri waktu itu. Dia bilang sama Musa, udah deh, yang penting lu percaya aja bahwa gue ini kan ada, katanya ya. Jadi dia mau eksistensinya atau keberadaannya itu diakui oleh Musa. Ya, dia jawabnya itu, aku adalah aku, ya. Nah, eser, aku ada yang aku ada. Nah, ya. Jadi eh, misalnya begini, eh, suaminya Bu Joli sayang banget sama Bu Joli, ya. Nah, terus dia waktu pamit gini bilang dia buat patung-patung lilin, patung-patung lilin yang persis banget sama Bu Joli. Waktu dia mau pergi dia pamitnya sama patung. Jol, aku pergi ya. Wah, dia cium Bu Joli pergi. Ya, Bu Joli kan bilang ini, gue ada nih di sini gitu, ya kan? Jadi dia mau, Bu Joli mau eksistensinya dia diakui bahwa gue ini ada loh di sini. Nah, ngerti kan maksudnya? Jadi Tuhan tidak menjawab mau mengatakan bahwa eh, namanya waktu itu, tapi dia mau bilang, ya kamu harus yakin bahwa akunya ada loh di sini. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, lalu kita lanjut di Keluaran 3 ayat 15. Saya mau mengatakan, di Alkitab kita itu muncul kata Allah, ya. Ini pertama kalinya muncul kata Allah. Dikatakan di sini, berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, dan Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-temurun. Ya, jadi di sini eh, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yakub itulah namaku. Ya, jadi seakan-akan namanya di situ adalah Allah. Ya, saya mau perlihatkan kepada kita. Kalau namaku Sari, ya, dalam bahasa apa aja, ya namaku tetap Sari, ya dong, ya kan? Nah, harusnya di terjemahan bahasa Inggris kan juga keluar bahwa Tuhan bilang namaku Allah, ya kan? Nah, kita lihat terjemahan bahasa Inggrisnya, ya. Dikatakan di sini the Lord God of your fathers
the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, this is my name forever. Ya, adakah muncul Allah di sini? Tidak ada, ya. Jadi di dalam Alkitab bahasa Inggris tidak ada satupun kata Allah. Jadi yang saya mau tekankan bahwa di dalam Alkitab bahasa Indonesia ada loh uh, disebut dengan Allah, itulah namaku, katakan begitu ya. Dan kan kalau di terjemahan bahasa Inggrisnya nggak ada loh, ya. Kita jelasin lagi. Di Keluaran 3:15 itu sebetulnya tertulisnya apa? El God, itulah namaku dan sebutanku turun temurun. Jadi El God itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi Tuhan. Jadi dia menyebut namanya Tuhan. Tuhan, itulah namaku. Ya, kita lihat terjemahan lain eh, eh, di ini lain ayat yang lain. Ini El God, akan ini ya. El God itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ya, di sini diberitahu namanya adalah El God, Tuhan. Ya, Yeremia 16:21 mengatakan, sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka, sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku El God. Jadi sebetulnya Tuhan itu memperkenalkan, memberitahukan namanya kepada beberapa nabi, ya. Kepada Yeremia juga diberitahukan bahwa namanya adalah Tuhan, ya. Elgat itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu artinya Tuhan. Nah, kita melihat pada waktu namanya Tuhan itu terjadinya itu waktu kapan sih? Ya. Nah, pada waktu Musa ini tabernakel, ya, ini yang disebut dengan tabernakel Musa, ya. Di sini adalah halaman, ya. Di sini ruang kudus, di sini ruang maha kudus di dalamnya. Di ruang maha kudus ini itu keluar kalau malam tiang tiang api ya, tiang api, kalau siang tiang awan, ya. Nah, pada waktu itulah Tuhan itu bernama El God. Nah, itu tiang awan, ini tiang api. Kalau malam hari dari ruang Maha Kudus itu ya keluar api seperti ini, seperti tiang ini, ya. Ini tiang awan dan tiang api. Pada waktu itulah Tuhan itu dipanggil dengan El God, ya. Tuhan. Nah, dari mana keluar itu tadi tiang awan tiang api? Dari sini, ya. Ini namanya uh, apa namanya tabut perjanjian, ya. Ini namanya kerubin. Dari kerubin inilah bertahta Shekinah glory. Kemuliaan Tuhan itu terpancar, ya. Nah, itulah yang pada waktu itu dia disebut dengan Elgon, Tuhan. Tidak ada satu orang pun boleh masuk ke dalam rumah kudus kecuali imam besar, ya. Jadi yang boleh menyaksikan itu hanya imam besar, ya. Nah, ini tabut perjanjian itu isinya adalah tongkat Harun, ini apa, dua loh batu, ya, di dalam sini. Nah, ini yang namanya kerubin, ya. Ini Shekinah glory, ya. Jadi dari sinilah terpancar tiang awan dan tiang api itu, ya, di mana Tuhan itu disebut dengan El God. Nah, kalau sekarang ya orang Yahudi itu kita lihat mereka ini berdoa di tembok ratapan. Ini disebut dengan tembok ratapan, ya. Nah, apakah mereka menyembah batu ini? No, mereka tidak menyembah batu ini, tetapi mereka tahu bahwa di balik batu ini dulu di zamannya Musa, nenek moyang mereka, ya, Tuhan itu pernah hadir sehingga mereka menyembah sekarang ini semenjak tahun 47 mereka merdeka, mereka tidak kebagian lagi bait suci yang di dalam, tetapi bait suci yang di luar. Nah, inilah tembok sebagian ini saja yang mereka dapat, sehingga di tempat inilah mereka eh, menyembah Tuhan yang bernama Elgad itu. Ya, nah datang orang Indonesia gobloknya ya pergi ke Israel ya, lalu mereka berdoa
buat kertas kecil-kecil disempil-sempilin nih di sini nih, disempil-sempilin ya supaya doanya dikabulkan Tuhan. Emang Tuhan cuma ada di situ. Nah, itulah ya, orang kalau nggak ngerti melakukan hal-hal yang lucu gitu ya. Jadi, eh, dan mereka ini juga tidak menyembah batu ini, tidak. Tapi mereka menyembah Tuhan yang pernah hadir di balik batu ini dulu. Ya, kalau kita lihat lebih jelasnya kayak gini nih. Ini yang namanya tembok ratapan tadi. Ya, nah mereka tahun 47, tahun 47, tahun 48 sih Israel merdeka, Bu Juri, tahun 47 ya, kalau nggak salah 47. Nah, eh, areal bait suci itu dulu tuh ini nih, ya dari sini nih. Nah, sini nih kotakan 4 sampai ke belakang itu. Nah, itu areal bait suci ya. Dulu mereka tahu bahwa tabernakel Musa itu pernah ada di dalam sini dulu. Sehingga tiang awan dan tiang api itu keluar dari sana. Nah, mereka menyembah Tuhan yang pernah hadir di situ ya. Ya, Tuhan itu yang pernah hadir di situ. Sehingga kalau mereka berdoa di tembok ratapan ini, mereka tidak menyembah batu ini, tetapi mereka menyembah Tuhan yang pernah hadir di balik. Ya, nah, kalau kita lihat dari gambar ini namanya Dome of the Rock, ya, Masjid Al Umar. Di bagian depan sini nanti ada yang namanya Masjid Al Aqsa. Ya, kalau kita pergi ke Israel, ya, nanti di sini ada terowongan nih. Di sini nih ke bawah ini ada terowongan. Ini perumahan orang Palestina nih, ya. Semenjak Bait Suci dikuasai Palestina, mereka membuat perumahan di sini. Nah, kita bisa turun ke bawah sini, ya. Ada jalan turun ke bawah sini dan ada terowongan nanti dari sini bisa tembus ke sini. Masih di dalam area Bait Suci ya di situ. Rencananya mereka nanti orang Israel itu akan mendirikan Bait Suci ketiga nanti di belakang situ ya. Karena nanti eh, karena kemarin siapa ya Pak Prata yang menjelaskan Golden Gate ya. Ini nih ada tertutup ya yang namanya Gunung Sinai itu di sini. Gunung apa namanya? Tempat Tuhan Yesus nanti akan datang. Nah, akan turun di sini, lalu dia kelihatan nggak sih ini tuh apa terserah aku ya nanti turun di sini, Kelihatan. kelihatan ya. Nanti masuk dari situ langsung ke Astro. sini. Makanya mereka mau mendirikan bait suci itu ketiga itu nanti di sini. Mereka tidak akan meruntuhkan Masjid Al-Umar dan Al-Aqsa karena akan terjadi perang dunia nanti kan. Nah, jadi dia akan mendirikan di belakang. Jadi dari penampakan ini kita bisa melihat ya sejarahnya bahwa orang Yahudi sampai sekarang mereka tidak bisa lagi membuat seperti di tabernakel Musa itu ya memberikan korban persembahan seperti itu. Mereka ada korban basuhan dan segala macam. Nggak ada lagi karena mereka cuma kebagian tempat yang terbuka ini ya, panasnya kepanasan, hujannya kehujanan gitu. Makanya mereka ingin membangun lagi nanti bait suci yang ketiga. Nah, itu cerita lain ya. Jadi saya mau memperlihatkan bahwa orang Yahudi kalau mereka berdoa di sini, ya mantuk-mantuk di depan sini, mereka tidak menyembah batu ini, tapi mereka menyembah Tuhan yang pernah hadir di balik ini dulu. Ya, nah itu ceritanya. Sekarang saya mengambil gambar di sini yang namanya Masjid Al Umar yang tadi itu, ya, yang ini tadi, ya, nah, ini di dalamnya kayak gini. Nah, ini nggak bisa dipakai buat sholat karena ini hanya suatu monumen di mana Mister M itu pernah pergi Isra Mi'raj ke langit yang ketujuh, ya. Jadi dia kebablasan kalau Alkitab bilang langit sampai langit ketiga, dia sampai langit ketujuh karena dia naik buruk. Jadi ini tempat dia berpijak ya. Jadi kelihatan hanya seperti ini aja di dalam Dome of the Rock itu ya. Jadi itu tidak bisa dipakai buat tempat sholat. Tempat sholatnya di depan yang namanya Masjid Al-Aqsa. Ya, kalau kita lihat dari gambar ini, area Bait Suci yang empat
ini menuju ke ya. Nah, inilah yang namanya Masjid Al-Aqsa yang di depan. Ini yang bisa dipakai buat sholat. Ini yang namanya Masjid Al-Umar, ya, yang ada jejak kakinya Mr. M tadi, ya. Nah, mana dia itu apa namanya tembok ratapan tadi? Ini dia, ya. Hanya ini, ya. Jadi mereka bayangkan orang Yahudi pulang sekarang di negaranya, dia nggak bisa masuk ke sini. Mereka hanya sampai di luar dan berdoa cuma di sini. Ya, ini areal pemukiman orang Palestina. Jadi di sini bermacam-macam dari apa namanya dominasi bermacam-macam gereja. Ya, ada gereja apa. Nah, itu mereka di luar-luar aja, ya, nggak Denominasi boleh gitu. masuk ke dalam. Nah, yang ini nih, yang tembok apa namanya Golden Gate di sini tertutup, ya, nggak boleh masuk. Dan ini kuburan dari orang Muslim. Ini ada jalan di seberang sini, ini kuburan orang Yahudi, dan disinilah eh, gunung apa tempat Tuhan Di Yesus mana tadi nih? datang. Nah, jadi Bukit Zaitun. mereka itu Zaitun. Bukit Bukit Zaitun yang Zaitun. ya sorry. Nah, ini mereka yang orang Islam aja menanti kedatangan Tuhan Yesus dengan membuat apa eh, eh, pekuburan di sini, pemakaman di sini, dan yang di sininya pemakaman orang Yahudi, ya. Kenapa? Karena katanya nanti kalau Yesus datang, dia akan memecahkan salib dan membunuh babi-babi. Kasihan banget. Apa urusannya Yesus datang memecahkan salib dan membunuh babi? Tapi itu ada ayatnya di dalam Al-Qur'annya, dan mereka menunggu kedatangan Yesus itu, ya, supaya Yesus nggak masuk ke sini, ya. Makanya mereka buat di sini pemakaman, dan ini pintu gerbang ini ditutup, ya. Dia nggak tahu bahwa Yesus itu Tuhan, ya. Nah, bagaimana dengan kita kalau mereka saja yang nggak percaya menantikan kedatangan Yesus seperti itu, bagaimana dengan kita, ya, orang yang percaya? Oke, itu cerita lain. Nah, Boleh area tanya nggak, basic, Sar? ntar dulu, ntar dulu. Oh Tapi ya, aku kehabisan waktu. Bu Joli membatasi cuma sampai setengah jam lagi. Ya, sebentar ya Bu ya, ntar ya. Nah, kalau kita lihat dari angle lain, ini yang namanya areal Bait Suci yang 4 tadi yang aku cerita. Ya, nah ini namanya Masjid Al-Aqsa, ini namanya Masjid Al-Umar. Di sini tembok ratapan, ya, yang orang Yahudi kebagian sekarang hanya di sini beribadah, dia tidak punya tempat. Ini pemukiman orang Muslim tadi, ya. Kalau kita pergi ke Israel, kalau dibolehkan, diizinkan, kita bisa turun nih di sini. Tapi tidak semua lah ya, karena tergantung dari grupnya. Nah, nanti ini bisa tembus ke sini, dan di sini kita bisa melihat mereka sedang mempersiapkan pembangunan Bait Suci yang ketiga. Nah, ini Golden Gate, disinilah pemakaman orang Muslim, di sini pemakaman orang Yahudi, di sini Bukit Zaitun, ya. Oke, jadi ini gambarannya supaya kita jelas. Yang saya mau mengatakan bahwa orang Yahudi tidak menyembah batu ini, tembok ini, mereka menyembah Tuhan yang pernah hadir di sini dulu, yang disembah oleh Musa, ya. Nah, sekarang kita melihat, ya, mengapa kok orang Israel itu, orang Yahudi itu tidak mau menyebut nama Tuhan, ya. Dia bilang bukan karena nama Tuhan itu terlalu kudus, ya, tetapi 1-8 ayat 7-8 mengatakan, nah, lihat, Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu, uh, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tapi akulah yang mereka tolak. Jadi mereka menolak Tuhannya yang disembah oleh Musa. Ya, jadi kita melihat bukan karena nama itu terlalu kudus. Nah, sekarang buat kita juga, kenapa sih kok dulu-dulu kita manggil Tuhan itu dengan Allah, nggak apa-apa tuh, gitu. Kenapa kok sekarang dipermasalahkan sih, gitu. Nah, ini terjadi karena ada satu surat dari Ikatan Mubalik Indonesia tahun 2004, ya,
mereka memberikan teguran bahwa mereka tidak mau orang Kristen menyebut Tuhannya dengan Allah juga, gitu ya. Dan ini juga terjadi di Malaysia, ya. Sehingga mereka marah sekali kalau kita sebagai orang Kristen menyebut Tuhan kita dengan Allah, ya. Apalagi menyebutnya aja udah salah, katanya. Harusnya ALLAH, Allah. Orang Kristen menyebutnya Allah, enteng, ya kan? Nah, Allahnya enteng, itu Allahnya di berat, Allah, gitu ya. Nah, kenapa? Nah, ini dia isi suratnya. Saya nggak akan ini apa namanya memperinci, tapi nanti kita lihat aja ya, bahwa mereka protes harusnya cari nama sendirilah. Kenapa pakai nama itu kan punya kami, katanya. Allah itu Tuhannya kami, ya. Jadi jangan ada Allah Bapa, Allah Anak lagi, katanya gitu. Ya, jadi ini isi surat yang protes bahwa kita menyebut Tuhan kita dengan Allah. Ya, oke. Semenjak itu kita uh, 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 terutama aku, karena aku dari Muslim. Jadi aku mau melihat kenapa sih dipeributkan oleh mereka. Yuk kita teliti gitu ya. Nah, kita melihat bahwa di Tuhannya orang Kristen itu kayak gini, ya. Yohanes 1 ayat 1 mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan sendiri. Ayat 14, firman itu menjelma menjadi manusia. Ya, jadi jelas bahwa Tuhannya orang Kristen adalah roh, ya, atau perkataan Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia bisa dilihat, dia bisa diraba, dia bisa makan, ya, seperti manusia biasa lah. Jadi dia 100% punya tubuh manusia, dan dia 100% yang menghidupkan Yesus. Roh yang ada di dalam Yesus adalah roh Tuhan. Jadi secara tubuhnya ada tubuh manusia, dan rohnya adalah roh Tuhan. Ya, nah, siapa namanya? Yesus, jelas, ya. Nah, nama Yesus itu diberikan bukan karena Maria euforia, anak muda eh, tiba-tiba hamil lalu melahirkan, lalu kasih nama dia Yesus. Bukan, yang kasih nama Yesus itu adalah bapaknya. Nanti ibu-ibu boleh buka ya di dalam Lukas 1:31 mengatakan kepada Maria, belum ada anak itu, tapi sudah bilang, Maria, nanti kamu akan hamil dan kamu akan lahirkan anak laki-laki, kasih nama dia Yesus. Nah, jadi yang kasih nama Yesus itu adalah bapaknya, ya. Supaya kita tahu betul bahwa nama Tuhan kita adalah siapa? Yesus. Nah, mengapa nama itu menjadi sangat penting, ya? Karena Tuhan seringkali di dalam Alkitab itu ikut campur dalam memberikan nama. Ya, kita lihat Abram itu diubah Tuhan menjadi Abraham, ya. Sarah Sarai diganti menjadi Sarah. Yakub menjadi Israel. Terus kepada Maria kasih nama dia Yesus. Nah, nama itu menjadi sangat penting karena Tuhan itu mau namanya dipakai. Ya. Nah, kapan kita memakai nama Tuhan? Ketika kita dibaptis. Ya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, uh, uh, suami saya selalu protes sama saya karena pakai nama dia. Jadi dia mau saya itu dipanggil Bu Theo. Tapi karena saya pekerja, biasa bekerja, sudah biasa kupingnya dengarnya Sari gitu. Kalau dipanggil Bu Theo, nggak ngeh gitu. Jadi dia suka protes, dia mau namanya dipakai gitu ya. Oke, itu manusia ya. Nah, di dalam kisah para rasul 4 ayat 12 juga dikatakan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi betapa pentingnya arti nama Yesus. Nah, di Keluaran 23 ayat 13 mengatakan nama ilah lain janganlah kamu panggil, janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Ya. Nah, Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut
namanya dengan sembarangan. Ya, contohnya begini, namaku kan Sari. Nah, suatu hari suami aku bilang gini, Sri, Sri, gitu. Hah? Siapa? Namaku Sari loh. Kok dipanggil Sri? Oh sama aja katanya. Aku panggil Sri, tapi aku membayangkan kamu. Aku bilang, nggak bisa, nggak bisa. Namaku Sari, bukan Sri. Ya, jadi kita kan nggak suka kalau nama kita bukan seperti yang kita mau dipanggil, ya kan? Jadi Tuhan juga nggak mau, dia mau namanya dipanggil Yesus, gitu ya. Nah, kenapa nama Yesus itu begitu penting ya? Karena dia membebaskan kita dari dosa. Ini apa? Kita melihat loh ya betapa nama itu sangat berarti ya. Kuasa mengusir setan misalnya nggak bisa dalam nama Joli. Iblis keluar, Jolinya bilang, itu teman gue. Jangan marah, Joli, nggak bercanda. Ya, bahwa hanya di dalam nama Yesus setan pasti lari. Ya, doa yang dikabulkan itu pakai nama Yesus. Kesembuhan dari penyakit, jaminan hidup kekal, pemeliharaan kehidupan, semua akan takluk kepada Dia. Dalam nama Yesus ada kasih karunia, kekuatan dalam hidup kita. Jadi betapa kita harus tahu betul bahwa Tuhan yang kita panggil namanya adalah Yesus. Ya, misalnya kita pergi ke pasar, lalu kita panggil aja, Bu, 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 Ibu. Semua ibu-ibu noleh, ya kan? Nah, tapi kalau kita panggil Bu Joli, yang noleh siapa? Yang punya nama, ya kan? Semua agama memanggil Tuhan itu Tuhan, ya. Tapi Tuhan yang mana kita panggil? Tuhan Yesus. Begitu kita panggil Tuhan Yesus, ya, Tuhan bilang apa? Yes, aku tahu yang ku mau. Ya, itu nama Yesus, ya. Nah, kita panggil dia dengan Bapa. Itu di Matius 6 ayat 9. Dia suka dipanggil Bapa. Karena Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga. Jadi kita membahasakan Tuhan itu sebagai Bapa. Itu yang Tuhan mau, ya. Panggilannya Bapa. Nah, apakah Yesus itu sama dengan Adam? Ya, tidak, ya, karena Adam itu diciptakan menjadi makhluk hidup, sedangkan Yesus itu menciptakan atau roh yang menghidupkan. Adam itu bersifat jasmani, Yesus itu bersifat rohani. Adam itu dari debu tanah, dan Yesus itu dari roh. Nah, tetapi mengapa kita memanggil dia dengan Allah? Tadi kan sudah saya kasih tahu, di Alkitab disebut dengan Allah, ya. Itu karena sejarah kekristenan pertama kali masuk ke Indonesia pada waktu itu agak ini Nomensen ya masuk ke Sumatera Utara ya. Agama yang sudah ada di Indonesia waktu itu adalah agama Islam ya. Sehingga pada waktu uh, Nomensen datang ke sana, orang bertanya, God itu siapa sih gitu ya? Karena kan dia dari Jerman ya. Jadi tulisan Tuhannya itu seperti ini, GOTT, God. Lalu lembaga Alkitab menerjemahkan God itu dengan Allah. Nah, itulah pertama kali nama Allah itu masuk di dalam Alkitab. Ya, jadi itu. Nah, sedangkan kalau kita lihat di bahasa Inggris itu di dalam Alkitab bahasa Inggris tidak ada satupun kata Allah. Tapi boleh dicek ya, ibu-ibu boleh cek, buka di Google, lihat di Alkitab bahasa Inggris ada nggak kata Allah? Nggak ada. Ya. Tadi saya katakan kalau nama saya Sari mau bahasa apa saja, nama saya tetap Sari, ya kan? Kalau namanya Allah, bahasa apa saja harusnya munculnya kata Allah, ya kan? Tapi di Alkitab bahasa Inggris tidak ada satupun kata Allah, ya. Nah, kalau kita buka kamus, ya, menurut kamus bahasa Indonesia, kata Allah itu artinya adalah nama Tuhan orang Muslim. Jadi mereka sudah tahu bahwa Allah itu nama Tuhan kami orang Muslim. Lah, kenapa orang Kristen ikut-ikutan manggil Tuhannya dengan Allah? Ya, makanya mereka protes. Nah, sekarang kita lihat, saya coba melihat ya berbagai terjemahan Alkitab mulai dari tahun 1600-an.
Kalau ibu-ibu mau mencoba, buka di sabda.org ya, www.sabda.org. Nanti di sebelah kiri muncul Sabda Web. Buka di Sabda Web, nanti kita bisa melihat berbagai terjemahan Alkitab ya. Nah, ini yang mulai dari yang kuno ya, tahun 1638 ya. Itu pertama kalinya diterjemahkan oleh Cornelius Ruel, orang Belanda yang bisa berbahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Arab dan istilah Arab. Nah, ya, jadi ini Alkitab pertama kali ya diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, kemudian Injil Lukas dan Yohanes tahun 1646. Ya, lalu Leidecker itu 1691. Jadi ini Alkitab ya terjemahan tahun 1600. Coba kita lihat Alkitab Leidecker tahun 1691. Ya, inilah bahasa Indonesia waktu itu. Ya, kita lihat Petrus seorang rasul Isa al-Masih kepada segala orang mustafaz yang berdagang yang tercerai-berai di ya, kita lihat bahasa Indonesia waktu tahun 1600 itu susah banget ya, susah banget. Lalu kita lihat lagi terjemahan lainnya di Markus 13 ayat 1, maka kapan Tuhan keluar dari Ka'bah. Jadi ini kita lihat tadi kan diterjemahkan oleh orang Belanda yang berbahasa Melayu ya. Istilah-istilahnya dipakai istilah-istilah Arab ya. Saya tidak pernah mematok di sana. Kita lihat aja ya bahwa istilah-istilah Arab itu keluar. Ka'bah ya, roh kasucian ya. Nah, di sini kita lihat kata Allah itu ya, dijauhkan Allah, maka Allah itu benar adanya. Ya, itu kita lihat siapa tuh yang bahasanya seperti itu. Bapak Presiden kita dulu ya, Pak Harto bahasanya kan gitu kan. Dijauhkan Allah, maka Allah itu benar adanya. Ya, jadi ini kita melihat uh, bahasa Indonesia yang tahun sekian, di mana muncul kata Allah. Ya, lalu kita lihat di sini ada Assalamualaikum. Ini Alkitab ya, bukan Al-Quran. Markus 3 ayat 1 ada istilah Tuhan masuk dalam masjid. Nah, masjid di sini bait suci diterjemahkan dengan masjid. Ya, kita lihat ada Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima baptis dalam nama Isa Al-Masih. Ya, nah di sini dikatakan, marilah Tuhan Isa, biarlah anugerah Tuhan Isa. Ya, jadi mereka menyebutkan Yesus itu dengan Tuhan. Nah, ada istilah Arab di sini, tabe rabi. Ya, di sini dikatakan Ka'bah, bait suci itu Ka'bah, masjid besar sekali. Ya, mezbah itu meja di dalam Ka'bah. Ya, jadi kita yang mau saya tonjolkan di sini inilah bahasa Indonesia dulu, di mana Alkitab itu diterjemahkan dengan istilah-istilah Arab dan kata Allah ada di dalamnya. Assalamualaikum. Ya, nah itu hanya uh, contoh yang saya perlihatkan. Nah, sekarang kita melihat ya, uh, apa sih ini? Kok aku Nah, nih, Allahnya agama Islam hanya ada di Mekah. Di mana ini dia? Surat An-Naml 91. Ya, aku, Mister M, hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Jelas ini tertulis Mekah. Jadi Tuhannya orang Islam itu hanya ada di Mekah. Catat baik-baik surat An-Naml 91 yang mengatakannya. Jelas Tuhan negeri ini adanya di mana? Di Mekah. Di mana itu? Di ujung kiblat yang ada di Mekah. Jadi kalau mereka mau sholat, tanya di mana kiblat, ya kan? Nah, ujung kiblat itu adalah itu, ya, uh, apa namanya, Ka'bah. Di Ka'bah itulah terdapat batu hitam, ya. Nah, jadi Tuhannya mereka hanya ada di Mekah. Nah,
Sedangkan Tuhannya orang Kristen berbeda banget. Dia hadir di mana-mana. Matius 18 ayat 20 yang mengatakan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi karena dia di dalam bentuk roh, bukan berbentuk zat padat, dia ada di mana-mana. Dan kita yakin di tengah-tengah kita berbicara saat ini, Tuhan itu pun hadir. Ya, jadi berbeda banget. Nah, kalau kita melihat dari gambar ini, ya, inilah yang namanya Masjidil Haram, ya. Ini besar, masjid yang besar banget, ya. Ini yang bernama Ka'bah, ya. Nah, di sini ada batu hitam, ya. Jadi kalau semua mau sholat mencari di manakah letaknya kiblat, nah di ujung sana. Nah, yang mereka tuju tuh ini loh, ya. Nah, jadi kalau arahnya ke depan situ agak mencong ke kanan sedikit, ya. Teman-teman yang ex Muslim pasti tahu ya. Kalau cari kiblat itu ada di depan dan agak miring sedikit, ya. Nah, ini Mas dilihat ini semua orang loh nih ya. Ini gambarnya ini isinya nih orang semua, ya. Oke. Nah, ini dari angle lain dilihat ya, ini yang bernama Ka'bah itu dilihat lebih dekat ya. Nanti ada di sini nih yang namanya batu hitam. Ini orang ramai sekali ya ketika mereka melakukan make. Ya, ini dari angle lain, ini Ka'bah itu tadi. Nah, itu tuh ada di sini nih ya yang namanya eh, apa tadi? Batu hitam. Nah, ini yang namanya Ka'bah dilihat dari dekat ya. Mereka sampai berusaha menyentuh karena mereka bilang mereka mendapatkan energi dari sini ya. Dan di sini berkeliling-keliling sampai berkali-kali mengatakan labaik umat Allahumma labaik Allahumma labaik, ya Tuhanku aku datang menurut panggilan, ya. Nah, ini dia nih gambarnya nih, ya. Yang namanya batu hitam tuh nempel di Ka'bah itu, seperti itu. Nah, nah, ini doanya mengatakan labaik Allahumma labaik, artinya ya Tuhanku, aku datang menurut panggilanmu. Nah, ya. Kalau mereka sujud menyembah, kalau ini yang namanya itu tadi, apa Ka'bah tadi, semuanya ini kan sujud nih, menyembah ke arah batu hitam itu. Batu hitam namanya Hajarul Aswad. Hajarul batu, Aswad itu hitam. Ya. Nah, kalau kita lihat dari gambar sini, semua orang, maksudku, kita melihat bahwa Tuhan itu hanya ada di sini. Hanya ada di sini. Jadi, semua tertuju ke sini. Apakah Tuhan itu ada di Australia? Apakah di sini? Di sini nggak ada. Tuhannya hanya ada di sini, sehingga mereka menyembah Tuhan yang ada di sini. Ya, jadi supaya kita tahu apa yang mereka lakukan. Ya, jadi kalau yang namanya Hajarul Aswad itu ada di sini, jadi maksudnya supaya mempersatukan katanya. Semuanya menyembah ke sini. Padahal sebetulnya karena itu dia berbentuk batu, ya batu hitam yang ada di situ. Ya. Nah, kalau kita lihat ini yang namanya Ka'bah seperti ini, lalu dia ditutup dengan kain hitam seperti ini, ya. Maka kan yang membuat ini jadi tempatnya anunya orang Islam kan si Mr. M, ya kan, Mr. Muhammad, ya. Tapi katanya Ka'bah ini dibangun oleh Nabi Ibrahim, ya. Nah, how come ya Nabi Ibrahim itu hidup, ya, pada zamannya Nabi Muhammad, ya. Kalau kita lihat di nih, ya, kalau ini Adam, ini Abraham, ini Yesus, ini Mr. M. Mr. M itu 600 tahun setelah Masehi baru membawa agama Islam. Sedangkan Abraham itu hidupnya, 2000 tahun sebelum Yesus. Kalau Yesus di sini, 2000 tahun sebelum Yesus di sini, ya kan? Nah, kalau Muhammad bilang dia yang membangun Ka'bah, jadi dia hidup
dari 2.600 tahun. Ya, jadi kita jangan mau dibodoh-bodohin, kita harus tahu sejarah ya, bahwa kalau orang muslim memulai sejarah itu dari sini ke depan, yang di sini dihapuskan. Mereka tidak mau melihat sejarah ya, bahwa padahal sejarah itu dimulai ya dari orang Yahudi, ya kan? Nah, dia memulai dari sini sehingga dia tidak melihat bahwa sesuatu kejanggalan ya. Kok Abraham, Nabi Ibrahim mereka menyebutnya ya, masih hidup 2.600 tahun. Ya, jadi supaya kita mengerti banget ya bahwa uh, jangan kita dibodohin ya. Nah, ini makam Nabi Ibrahim yang ini dia nih, ini di belakangnya dari Ka'bah katanya yang membangun Ka'bah itu adalah Nabi Ibrahim. Inilah batu hitam ya, Hajarul Aswad yang nempel di Ka'bah itu. Inilah ujung kiblat kalau orang sholat mencari kiblat mencari ini ya, maka mengarahkan ke sini ya kalau mereka sholat. Nah, ini di dalamnya Ka'bah itu seperti ini ya. Ini tinggal 3 tiang sekarang. Kalau dulu ada 360 berhala patung-patung diisi di dalam ini ya. Tapi lalu Mr. M bilang enggak, Tuhan tuh cuma satu kok. Ditinggalkan satu ya gitu yang nempel di sini nih. Nah, kalau kita lihat lebih dekat ini dia yang namanya batu hitam Hajarul Aswad ya. Nah, karena ketika mereka naik haji, mereka keliling sini sampai 3 kali. Labbaik, Allahumma labbaik. Ya Tuhan, aku datang menurut panggilanmu. Lalu mereka mencium batu ini. Mu-nya mana? Ini. Ya Tuhanku, aku datang menurut panggilanmu. Mu, Tuhannya itu yang mana? Ya ini. Ini yang disebut dengan Hajarul Aswad. Inilah yang bernama Allah. Ya. Jadi supaya kita mengerti betul, kalau mereka menyebut Allah, ya ini dia wujudnya. Ya, batu hitam. Ya. Dulu 360 berhala, dewa-dewa mereka, patung-patung dimasukkan di dalam sini. Tapi sekarang kata Muhammad tinggal satu yang nempel aja. Karena ini nempel di Ka'bah. Oke ya. Nah, kalau kita lihat lebih dekat, kayak gini penampakannya. Ya. Jadi raw materialnya adalah zat. Zat padat, batu. Ya. Nah, katanya ini warnanya jadi hitam, itu karena menanggung dosa manusia. Jadi dia mau samain sama Yesus, bahwa Yesus menanggung dosa manusia, ini ngapain batu kok menanggung dosa manusia, ya kan? Dan kalau kita perhatikan ibu-ibu katanya gambar dari batu hitam ini seperti vagina, Seperti ya. kelamin. Karena si Mr. M suka sama vagina, dia mengambil batu ini menjadi karena mereka mencium ya. Kalau mereka apa namanya naik haji ya, doakan ya supaya kami boleh menjadi haji yang mabrur, bukan haji yang kabur ya, mabrur. Mabrur itu apa? Kalau bisa cium ini batu ya, makanya mereka berusaha jam 2 jam 3 pagi ya untuk berharap itu sepi, mereka bisa cium. Tapi justru semua berpikiran begitu, jam 2 jam 3 pagi itu rame dan desek-desekan ya kan, pernah kita baca juga bahwa banyak yang mati ya kan, desek-desekan karena mau cium nih batu. Kalau nggak sempet kali ini naik haji bisa cium, nanti mau datang lagi sampai bisa suatu kali mereka mencium batu itu ya. Inilah yang bernama Allah ya. Jadi supaya kita mengerti betul, inilah yang mereka sebut dengan Allah ya. Kita lihat seorang number one saja mau ikut aturan ya upacara, dia melakukan saja tanpa mempertanyakan kenapa gue mesti cium itu ya kan. Nah, tapi itu yang terjadi ya. Nah, ini mereka berusaha semua bisa mencium itu batu. Nah, kita lihat siapa yang permulaan mencium. Ya, dia ini nih ya, Mr. M ya.
sabdanya Rasulullah bersabda, Hajar Aswad itu diturunkan dari surga, warnanya lebih putih daripada susu, dan dosa anak cucu Adam lah yang menjadikannya hitam. Aneh bin ajaib. Batu kok ya nanggung dosa. Dan ngapain kok batu itu menanggung dosa? Ya kan? Nah ini kalau naik haji, ya mengatakan, ya Allahku, aku penuhi panggilanmu, ya tadi, labaik Allahumma labaik, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, ya Allah, aku beriman padamu. Lalu mereka datang sujud, menyembah, mencium batu ini yang bernama Hajarul Aswad, yang bernama Allah. Nah, kita lihat ini gambarannya, ya. Nah, ini ya, saya mau kasih lihat ini. Kalau bumi ini datar, kalau ini Ka'bah, bumi datar, mereka sujud menyembah ke arah sini, oke, bisa uh, ke tempat yang dituju di sini tadi, batu tadi, ya kan? Tapi kita lihat dalam kenyataan, bumi itu kan bulat, gitu loh, ya. Nah, kalau di sini Ka'bah, mereka ada di sini, ya, sujud begini, kemana nih jatuhnya, ya? Kalau kita lihat orang memanah aja, ya, kalau nggak uh, agak geser sedikit aja, pasti nggak sampai ke ujung yang dituju, ya kan? Nah, makanya kita uh, uh, jangan bodoh, ya, tapi kita melihat bahwa dibodoh-bodohin, dikira bumi datar kayak gini. Kalau begini, gimana mau sampai mereka mencari kiblat itu tadi, ya kan? Menyembah Tuhan yang ada di ujung kiblat. Ya, nggak usah lewat aja, ya. Nah, kita melihat bahwa kalau di sana memanggil Tuhannya dengan Allahu Akbar, ya kan? Allah yang Maha Besar. Itu bisa 5 kali dalam sehari pakai toa gede-gede, teriak-teriak panggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga uh, apa namanya? Gus Dur itu pernah bilang, coba lihat siapa yang paling dekat sama Tuhannya, kan? Kalau orang Kristen, dia panggil Tuhannya dengan Bapa, Bapa kamu, ya. Dekat sekali hubungan dengan Bapa. Sedangkan yang lebih, ya, dekat tapi agak jauh itu orang Hindu, katanya orang Bali, panggilnya Om Swastiastu, Om Santi datang Om, Om Swastiastu, panggil Om, ya kan? Nah, yang paling jauh katanya hubungannya orang Muslim, panggil Tuhannya teriak-teriak pakai toa. Ya, itu bercandaan, ya. Jadi panggilannya Allah Akbar. Nah, kita lihat sekarang, ya, bahwa itu tadi dari sejarahnya, eh, apa tadi tuh, eh, apa namanya? Kok aku jadi lupa. Ka'bah tadi itu kan ada 3 apa namanya pilar, kan? Aku bilang kan tadi kan banyak persembahan berhala-berhala mereka yang mereka sembah dulu di situ, ya. Nah, itu yang bernama, yang nempel tadi itu gambaran dari dewa bulan, ya, yang bernama Allah, yang kawin dengan dewa matahari, anaknya adalah bintang-bintang, namanya Alata, Al-Usa, Al-Manat, ya. Nah, coba ibu-ibu ingat di mana melihat gambaran ini, ya. Ini ada di ujung kubah masjid, ya enggak, ya kan? Nah, karena ini dipertanyakan, lalu apa tuh gambarnya? Kok begini bulan bintang? Ya, itu adalah lambang dari Allah. Ini yang seperti inilah, yang bernama Allah, Dewa Bulan, yang kawin dengan matahari, anaknya bintang. Ya, jadi kalau mereka sudah lebih pintar sekarang, mereka tidak lagi memakai dengan gambar bulan bintang begini, mereka pakai nama Allah, ya kan? Kalau bahasa Arab itu tidak ada huruf hidupnya, yang ada huruf mati semua, sehingga yang keluar ada L sama H, ya. Nah, karena di sini nggak ada papan tulis, ya, jadi saya nggak bisa menggambar L sama H, sehingga mereka menyebutnya Allah, ya. Jadi
tidak lagi dengan gini. Tapi kalau yang masih ini masih mau tetap berpegang, mereka pakai gambaran begini. Inilah yang bernama Allah, ya, yang batu hitam tadi, dewa bulan, ya, yang kawin dengan matahari, anaknya bintang. Ya. Kita lihat lagi di dalam hadis Nabi, Rasulullah melakukan tawaf dengan naik unta. Ketika sampai di sudut yang ada batu hitamnya, dia menunjuk ke arah batu itu, memakai sesuatu di tangannya dan berkata, Allahu Akbar. Jadi yang menyebut batu hitam itu dengan Allahu Akbar yang dimulai dari Mr. M. Ya, jadi kita melihat itulah yang bernama Allah. Nah, lalu dikatakan gini, dikisahkan oleh Salim bahwa ayahnya berkata, aku melihat Rasulullah tiba di Mekah. Mula-mula dia mencium batu hitam ketika akan melakukan tawaf dan berlari-lari kecil 3 putaran. Jadi yang mencium batu hitam itu pertama kali adalah Mr. M. Ya, jadi dia yang menyebut batu itu yang disebut Allah, dan dia mencium batu. Nah, jadi kalau naik haji seperti ini, nah ini dia tulisannya. Ini A, ini L, H. Ini A, ini K, B, R. Ya, Allahu Akbar. Ya, jadi uh, bahasa Arab sama dengan bahasa Ibrani, nggak punya huruf hidup. Nah, inilah tulisannya Allahu Akbar. Jadi yang menyebutkan ini dengan Allah itu adalah Mr. M pertama kali. Lalu dia juga yang mencium batu itu pertama kali. Ya, jadi supaya kita tahu yang bernama Allah itu mana? Yaitu tadi batu ini yang bernama Allah. Ya, makanya kalau saya nggak mau ikut-ikutan menyebut Allah karena saya tahu betul yang bernama Allah itu adalah batu hitam itu. Saya mau nama Tuhan saya jelas adalah Yesus, ya. Jadi uh, alamatnya jelas, siapa yang kita panggil jelas. Bukan bu 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 ibu-ibu, tapi Bu Joli, Ibu Joli yang mau. Tuhan Yesus. Dia bilang, yes, aku tahu yang ku mau. Jadi saya uh, mempelajarinya dan saya mendapatkan bahwa yang bernama Allah itu adalah ini, ya, Bapak Isa. Kalau di Islam itu apakah Isa itu sama dengan Adam? Ya, dikatakan Isa diciptakan seperti Adam dari debu tanah dan Isa berasal dari roh Allah. Jadi menurut mereka Isa itu sama dengan Adam. Nah, sekarang kita sampai kepada kesimpulan, sudah lewat waktu ya Bu. Sudah sampai kepada kesimpulannya. Pertama, oknum atau wujudnya kita adalah roh. Ya, roh Tuhan menjelma jadi manusia, bukan batu. Ya. Yang kedua, Tuhan kita roh, bukan zat padat. Zat padat itu kan tadi batu hitam. Ya. Namanya siapa? Yesus, bukan Allah. Panggilannya siapa? Bapak, bukan Allah Tuhan. Yesus tidak sama dengan Adam. Jangan panggil Yesus dengan Allah. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Tadi sudah saya perlihatkan ayatnya kan. Sudah terbiasa memanggil Allah, susah untuk mengubahnya. Karena orang Kristen uh, tidak mau mempelajarinya ya. Mereka ikutan aja. Oh dari dulu aku kan manggil Allah kan yang aku bayangkan Yesus, ya kan? Dari dulu aku panggil dia Allah, aku tetap diberkati Tuhan. Ya, kalau saya karena saya dari sana, saya agak sedikit alergi ya. Kalau cuma ikut-ikutan, mungkin setelah saya mempelajari, saya tahu yang bernama Allah itu adalah batu hitam. Ya, jadi kalau susah kita mengubahnya, slip of tongue terus ya, ya, ya bisa dimaklumi ya. Karena orang Kristen sudah terbiasa dari dulu ikutan menyebut Tuhan itu dengan Allah. Ya. Nah, sehingga nanti aja itu betapa pentingnya orang Yahudi itu di dahi mereka akan tertulis namanya dan nama Bapa. Jadi namanya jelas ya, Yesus. Terima kasih. Berarti sampai di sini pemaparan yang
bisa saya berikan ya. Saya berharap uh, ibu-ibu semua bisa mengerti ya, dan ibu-ibu bisa apa namanya, kalau tadi ada yang mau nanya boleh silakan ya. Bu Joli, ini saya Ya, stop share aja dulu ya, ya. stop share. Silakan Bu Mary. Oke, terima kasih banyak Ibu Tante Sari, terima kasih banyak ininya penjelasannya. Sekarang kita buka buat teman-teman, siapa tahu ada yang mau bertanya, silahkan kita buka 3 penanya aja ya. Silahkan. Boleh boleh tanya. Bu Boleh Sari. raise hand coba. Raise hand 1, 2, 3 nanti biar di ini pilihan. Oke. Soalnya tadi siapa lagi? Biar kelihatan siapa yang nanya. Oke, kita bikin 2 aja dulu ya. Silahkan Tante. Mary baru masuk Mary. Habis Oke, ATM. Oh, Kak Jo ya tadi ya. um, Silahkan Tante Magdalena. Apa kabar? oh, Silahkan. Terima kasih, Mary. Saya kabar baik. Shalom semuanya ibu-ibu dari salam eh, dalam Tuhan. Saya dari Subang, Jawa Barat, baru pertama kali ikut di Zoom ini. Terima kasih untuk Ibu Joli udah mau invite saya untuk boleh join. Pertanyaan saya tadi atas penjelasan nama Tuhan bahwa orang Kristen jelas ya, Tuhannya namanya Tuhan Yesus. Alamatnya jelas ya Bu, tadi sesuai yang Ibu jelaskan kepada kami. Cuman ada beberapa pengajaran yang mereka malah mengharuskan memanggil Tuhan itu Elohim atau memanggil eh, selain Yesus gitu loh. ya. Jadi ada dalam hal ini tuh bagaimana pendapat Ibu gitu? Apakah memang sama saja ada panggilan itu gitu. Sementara kalau saya melihat penjelasan Ibu, Ibu sangat gamblang, sangat jelas bahwa Tuhannya orang Kristen tuh ada namanya loh. Yesus Kristus, alamatnya jelas, namanya jelas gitu. Sementara di luar sana banyak yang memanggil nama di luar Yesus gitu panggilannya. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Terima kasih, Ibu. Oke, Mer dijawab satu-satu ya sebelum aku lupa ya, Mer. Iya, Tante silahkan langsung jawab aja. Oke. Bu, begini, tadi aja orang manggil, suami saya manggil Sri, Sri. Saya bilang, namaku bukan Sri, namaku Sari. Ya, ya, aku panggil itu tapi aku membayangkan kamu kok. Itu aja aku nggak rela loh, Bu. Nggak mau, namaku Sari jelas gitu loh. Jadi kalau kita sudah tahu nama Tuhan kita Yesus, ya udah, nggak usahlah kita pakai kesana kemari. Ya, kalau saya tetap pegang satu dan itu nama dari bapaknya kok, ya kan? Tuhan yang kasih tahu, bukan Maria yang kasih nama Yesus. Bapaknya yang bilang, kasih nama dia Yesus. Jadi, kemana kita alamatkan, kita tujukan doa kita, adalah kepada nama Yesus. Gitu, Bu. Kalau saya Oke. sih, Oh, jadi begitu ya, Bu ya. Jadi pada intinya memang kita juga kalau tidak sesuai panggilan nama kita yang sudah diberikan oleh orang tua kita, kita juga agak agak nggak mau, agak komplain ya, Bu ya. Berarti kalau seperti itu jelas kalau jadi biar aja orang pemahamannya seperti apa, tapi pengajaran malam ini sungguh sangat membukakan saya jadinya, Bu. Terima kasih atas penjelasannya, atas sharingnya. Terima kasih. Tuhan berkati, Bu. sesuai Alkitab, Bu. Betul, yang paling penting itu sesuai firman. Ya, Setuju, Bu. Terima kasih, Ibu. Tuhan berkati. Bu Terima Eva, kasih Tante eh, Magdalena. Tadi ada Tante Erna kalau nggak salah ya. Tante Erna, Nah, iya iya. silakan. Enggak, enggak, aku mau nanya tuh Bu Sari. Kan mereka tuh naik haji kan, ada yang dibilang apa lempar jumroh. Nah, itu itu maksudnya untuk apa sih? Oh, ini katanya untuk ini setan ya. itu aja. Ya,
Iya, Terus ada satu lagi kemarin juga saya bahas sama ada tetangga yang haji juga. Terus saya tanya yang mengenai kok kalau mati dibilang mereka tuh ada ketemu dengan bidadari. Terus dia kasih surah Al-Waqiah ayat 22-23. Dia bilang bidadari-bidadari itu bermata jeli karena mutiara yang tersimpan baik. Ya, jadi di dalam Islam bidadari itu adalah salah satu penghuni surga gitu. Kemarin saya ini sih apa berdiskusi sama mereka pengen tahu gitu. Ya, itu aja gitu sih. ya. Ya, Oke, terima kasih. oke. Thank you Tante Erna, silahkan Tante Sari, nanti juga ada Tante Renata. Ya, habis ini Ya, nanya. Silahkan. oke. Yang itu melempar setan itu memang itu mereka mengarahkan untuk melempar setan karena setan itu waktu mempengaruhi yang siapa ya gitu ya sejarahnya gitu yang mereka ikut apa namanya marah ya untuk melempar setan itu. Memang itu uh, dilakukan oleh mereka. Tapi kita lihat ya bahwa yang di terowongan Mina itu tempatnya ya akhirnya kan banyak yang mati keinjak-injak di sana ya. Jadi setannya marah sampai sekarang mereka memerangi setan itu dengan melempar begitu akhirnya setan balik ya banyak yang mati keinjak-injak di terowongan Mina itu ya dan itu betul mereka uh, sorry aku lupa sekarang itu dalam peristiwa apa gitu loh sehingga setan itu perlu di ngebales gitu membalas untuk ini kan melawan kepada setan. Jadi itu memang ada di terowongan Mina tuh Bu tempatnya ya. Itu yang satu. Yang kedua tadi apa tuh? Kok aku lupa? Kalau meninggal tuh katanya disambut dengan bidadari-bidadari Nah, gitu kan. nah, nah, dan itu kan diiming-imingi seperti itu, ya kan? Itu ada di pelajaran food yang di bab keempat ya, bahwa nanti kalau mati sudah menunggu bidadari yang cantik dan bermata jeli. Itu membuat supaya mereka mau berjihad, berjihad. Berjihad itu berperang membela agama, ya. Nah, eh, apa namanya eh, itu membuat banyak anak-anak muda kalau sekarang kan mau tuh para teroris itu yang bawa bom bunuh diri ya kan supaya mereka ya itulah tadi sudah saya katakan si Mr. M ini itu eh, yang ngapain juga kalau kita melihat ya di Quran itu Tuhan itu ngurusin seks aja terus gitu loh. Ngurusin seks sehingga mereka itu boleh kawin sampai 4 kali gitu ya. Eh, dan Muhammad itu berkali-kali dibilang kamu boleh kawin sama si ini, kamu boleh kawin sama si itu. Jadi urusannya seks. Nah, jadi untuk membuat mereka mau membela agama itu mereka diiming-imingi dengan seks, ya. Nah, tapi dalam kenyataannya nggak ada tuh bidadari mereka begitu bom meletus mati mereka malah kaget ketemunya sama Tuhan Yesus nggak ada nggak ada bidadari yang cantik bermata jeli itu tuh nggak ada eh, nanti gambaran sorga itu aku bisa kasih lihat ayat-ayatnya di sana itu yang mereka mengatakan bahwa sorga di sana itu adalah hal-hal yang jasmani soal makan minum soal seks soal uh, memperebutkan gelas arak jadi minum-minum di sorga sana ya beda banget sama sorga kita sorga, kerajaan sorga itu bukan soal makan dan minum kata Tuhan Yesus tapi soal kebenaran damai sejahtera dan sukacita itu adalah hal rohani sedangkan kalau kita melihat itu yang jasmani kalau kita mati ini kan cuma sampai tanah kusir Bu ya kan yang pergi ke Tuhan kan rohnya apa roh itu masih perlu seks
apakah roh itu uh, uh, perlu makan minum lagi gitu loh, ya kan? Jadi betapa konyolnya mereka menilai. uh, jadi kalau saya mau katakan, kalau agama Islam itu nggak ngeroh-ngeroh, nggak ada ngerohnya sama sekali. Jadi berbeda dengan kita bahwa kita tubuh, jiwa, dan roh. Dan sekarang ini kita mengutamakan hal yang rohani, bukan hal yang tubuh lagi, ya. Bahwa memang kita masih hidup di dalam dunia, tapi kita hidup mengerti hal-hal yang supranatural, ya kan? Nah, itulah mereka tidak mengerti itu. Jadi mereka masih membayangkan yang akan masuk surga itu adalah hal-hal yang jasmani. Begitu, Bu Erna, lebih kurang mudah-mudahan bisa menjelaskan tentang itu. Oke. Tante Erna, apakah ada yang mau ditanyain lagi? Udah oke ya, udah cukup ya. Nanti aja deh pribadi, soalnya banyak nih ada aku. Wow, Itu bukan nanya tuh, kuliah sekalian itu. iya kuliah. Iya nanti. Enak loh. Oke, Tante Renata, silahkan. Iya, makasih Kak Mary. Shalom Uni. Ya. Ih, saya ini juga mau banyak nanya, tapi kayaknya waktu ya. Oke, mungkin gini aja Apa-apa Uni. Tante Joli. Langkah praktis. Lanjut. Iya, bagaimana langkah praktis kita supaya kita bisa tidak slip of tongue itu ya, Bu Sari, supaya kita bisa menghidupi karena banyak sekali lagu-lagu yang kita nyanyikan, bahkan Alkitab kita juga masih ada tulisan Allah. Nah, pertanyaan saya dua, langkah praktisnya itu yang pertama, dan yang kedua, apakah ada pengaruh supranatural ya, karena kita juga belajar banyak hal tentang pelayanan supranatural yang memang kita harus patahkan dengan pengaruh-pengaruh yang ada di masa lalu mungkin terhadap kata Allah. Mungkin begitu pertanyaan Bu Sari. Makasih. Oke. Kalau saya gampang aja, Bu Renata. Kalau ada kata Allah muncul, saya menggantinya dengan Bapa. Ya. Bapa. Supaya nggak terlalu, lafaznya nggak terlalu berbeda gitu kan. Allah tapi Bapa, ya kan? Kalau di dalam pujian terutama gitu ya. Eh, tapi saya kadang-kadang saya memang mengganti dengan Tuhan, dengan Tuhan. Kalau Ya. saya enak menyebutkan Yesus, saya sebutkan Yesus. Jadi karena itu tidak salah, namanya memang sebelum dia menjadi manusia, Tuhan itu namanya Tuhan, ya kan? Nah, itu pelajaran lain lagi karena kata Bu Joli, potong-potong, jangan semua diberikan. Itu nanti Oh, waktunya panjang. Jadi kita menyebutnya Tuhan pada waktu dia belum menjadi manusia. Ya, namanya Tuhan kita itu adalah Tuhan, bukan Allah. Ya, lalu dia jadi manusia, namanya Yesus. Setelah dia cukup waktu menjadi manusia, dia kembali ke bentuk semula. Dia bentuknya Roh Kudus, namanya Kristus. Jadi Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi dalam prakteknya lebih enak begitu, Bu. Kalau saya kalau enak saya panggil Bapak gantinya. Kalau mau saya ganti Tuhan, kapan-kapan saya ganti sama Yesus. Kan apalagi ya nggak terlalu mengganggu lah ya. Suka-suka kita. Tapi kan kita maunya yang benar gitu loh. Jangan ikut-ikutan aja. udah jam 9. Memang Makan dulu. orang sudah terbiasa sih manggilnya Allah. Oh, dia memberkati kita juga kok. Walaupun kita dipanggil Allah. Buat saya nggak mau. Saya mau sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama ya, Bu Renata ya. Yang kedua tadi apa kok aku lupa? Apakah ada pengaruh secara supranatural begitu dengan situasi yang pernah mungkin kita menyebut Allah? Karena itu pasti mungkin ada spiritnya ya. Nah, Iya. itu Nah, gimana menurut Ibu? kalau aku bilang sih ya kita itu tadi kembali aja ke ini fitrahnya semula.
fitrahnya. Ya, kalau misalnya memang kita menggambarkan dia sebagai Bapak kita yang baik, ya kita panggil dia dengan Bapak. Itu kan panggilan kita, sebutan kita. Ya, hubungan kita terganggu nggak? Gitu. Kalau aku terganggu banget, kalau sudah menyebutkan Allah itu sekarang itu terganggu. Eh, Bukan dia yang aku bayangkan, aku Yesus maunya gitu. Nanti kalau udah terbiasa, pasti kita akan mengikuti yang benar gitu loh. Sip. Itu Bu Rena. Makasih. Ya, makasih Uni. Makasih Bu Sari. Ya. Boleh Aduh, sedikit aku lagi tadi ya? bilang membatasi pertanyaan 3, tapi aku kok penasaran juga Bentar, kayaknya bentar. ditambah ya. Boleh satu, Ditambah ini. nggak apa-apa ya Bu Tante Sari, ya. Dikit aja waktunya. Bu Oke, Rena, Tante Rena silakan, habis Tante Rena aku mau nanya. Silakan Tante. aku boleh satunya tanya ini aja. Yang mengenai Al-Fatihah tuh keselamatan. Ya, Apakah emang mereka Ini siapa kalau Tante? nggak Oh, Tante bersebut Erna itu ya. mereka nggak selamat? Next next pelajaran dong tuh Bu Erna. Ya. Ini Oke. next judul Silakan Tante Sari. Al-Fatihah. kenapa? Al-Fatihah kenapa? Al-Fatihah kan mereka harus itu karena kalau dia nggak sebut itu nggak selamat gitu ya. Itu kan mereka bilang untuk keselamatan. Sama di Az-Zukhruf tuh, Az-Zukhruf 61. Oh, kalau Al-Fatihah itu ada satu ayat di dalam Al-Fatihah yang mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Tuhan, tunjukkanlah aku kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Nah, itu dalam setiap kali sholat itu menyebutkan Al-Fatihah itu kalau subuh kan 2 rakaat. Di setiap rakaat itu menyebutkan Al-Fatihah itu berarti 2 kali minta petunjuk ya. Nah, sholat subuh 2 kali, 2 rakaat, lohor 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, berarti 17 rakaat. Berarti 17 kali dalam sehari semalam mereka minta petunjuk kepada jalan yang benar ya. Nah, kalau mati malam ini, apakah kita sudah mendapatkan petunjuk itu atau belum? Belum. Besok subuh ulang lagi, minta lagi. Nah, jadi Walau alam. jadi nggak dapat, belum dapat petunjuk itu, ya. Jadi betapa uh, apa ya, apa yang mereka Pinternya. lakukan itu minta, tapi belum belum mendapatkan petunjuk itu. Sedangkan jawaban itu ada di dalam Ada di Alkitab yang mengatakan, Az-Zukhruf akulah jalan dan kebenaran dan hidup. dan Jadi kebenaran itu di dalam Yesus. Jadi dia nggak tahu jawabannya itu ada di dalam Alkitab. Nah, itu kesalahan pertama ketika dia mendapatkan wahyu ilahi, wahyu pertama kali, Mr. M itu disuruh baca ikra, ikra warabukal akram. Bacalah di dalam nama Tuhanmu. Nah, yang sudah tertulis waktu itu adalah hukum Taurat, Zabur, dan Injil. Dia disuruh baca. Dia pada zaman jahiliyah, dia nggak bisa baca tulis si Mr. M. Sampai 3 kali disuruh baca, dia bilang gue nggak bisa baca. Nah, karena dia nggak bisa baca, dia nggak disuruh bawa agama baru. Dia disuruh membaca tuh buku 3 tuh, kata Tuhan. Tuh itu petunjuknya. Nah, dia nggak bisa baca. Nah, jadi itulah terjadi kesalahan. Dia nggak ngerti. Makanya dia minta petunjuk terus, nggak dapat petunjuk itu sampai mati. Petunjuk sudah Tuhan berikan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, kata Tuhan Yesus. Ya kan? Nah, ya kalau Az-Zukhruf 61 itu mengatakan Muhammad mengatakan uh, kata Yesus inilah jalan yang lurus. Kata Yesus inilah jalan yang lurus. Menurut mereka jalan mereka yang lurus. Ini permainan kata-kata. Kalau seandainya Yesus mengatakan jalan mereka yang lurus, bukan ini dong. Itu jalan yang lurus, jalan mereka. Tapi Yesus mengatakan apa? Ini jalan yang lurus. Jalan yang lurus ini jalan Yesus. Nah, itulah ya.
Jadi banyak sekali kita di sana itu dibodohi. Pertama masalah bahasa, kan kita nggak ngerti bahasa Arab. Nah, bagaimana kita bisa tahu maksudnya itu apa bahasa Arabnya itu ya? Sedangkan Al-Quran itu tidak mengatakan terjemahan itu adalah sebagai Al-Quran. Al-Quran itu hanya yang bahasa Arab. Nah, itulah yang membuat saya menjadi enggak deh, gua kagak ngerti apa yang gua ya bahasa Arab. Kita nggak mengerti bahasa Arab. Nah, bagaimana kita dipaksa supaya kita bisa pegang itu? Ya nggak mau aku. Aku nggak ngerti. Masa aku disuruh pegang sesuatu aku yang nggak ngerti. Ya, jadi makanya saya meninggalkan itu. Saya ikut Tuhan Yesus karena bahasanya saya mengerti. Ngerti banget apa yang ngomongin oleh Tuhan. Jadi begitu kira-kira Bu Erna. Oke, mungkin Bu Rena kali Mer. Ya, Tante Rena silahkan. Habis Tante Rena Ya. aku ya Tante. Please. Oke. Aku terima kasih nih ada forum ini, Mer. Sejak kapan mulainya atau baru mulai ini, Mer? Aku nggak tahu. Baru pertama kali. Ya, sebenarnya ini Tante Rena. Ini udah beberapa kali pertemuan ya. Jadi kayak Oh, kenapa baru dibagi sekali? Forgot ya? Kalau dekat aku jewer. Oke. Aku mau tanya, saya itu udah lama sekali Bu Sari, saya itu mengerti mengenai nama itu, mengerti bahwa kata Allah itu dicomot dari sana, gitu. Jadi saya udah ngerti. Tapi kan kadang-kadang telinga orang kan aneh nih orang gitu kan. Jadi ya memang betul diganti dengan kata apa namanya Tuhan. Nah yang saya mau tanya sekarang itu kan kata Yahweh dan Elohim. Nah ada yang mengatakan lebih baik kalau Bu Sari kan tadi bilang panggil Allah itu Tuhan, ganti Tuhan. Tapi ada yang di tempat saya yang lama, tempat saya belajar, itu bilangnya Elohim. Jadi kalau ada kata Allah itu Elohim, terus ya Elohim atau Tuhan ya, gitu. Jadi Elohim itu sebenarnya apa? Ya, bedanya Yahweh dengan Elohim itu apa, Bu Sari? Itu pertanyaan pertama. Itu ya itu orang Israel, orang Yahudi dengan Iya, istilah-istilah yang mereka kemukakan gitu loh Bu. ya, Sedangkan kita kan basicnya pegangan kita firman Tuhan, ya kan? Alkitab ya, ya. Aku nggak mau kemana-mana, pegangan aku Alkitab aja. Karena Mm-mm. nama itu diberikan oleh Bapaknya, Ya, Yesus. Jadi ya. ngapainlah aku harus ke sana kemari jalan-jalan gitu loh Bu. Aku Mm-mm. seperti Alkitab saja yang mengatakan panggil namanya Yesus atau El God. El God kan ketika dia belum Ya. manusia. Jadi jelas Tuhan. Ya, itu kan Mm-mm. seperti El Shaddai, ya kan, Jehovah Jireh, Jehovah Rafa. Bisa saja bermacam-macam gelar itu diberikan kan kepada Yesus. Tapi Mm-mm. kalau nama, aku tetap berpegang kepada satu aja, Bu. Firman Tuhan Mm-mm. mengatakan namanya Yesus pada waktu dia jadi manusia. Gitu. Iya, Jadi biarin aja orang mau ngomong apa, kita tetap kepada pendirian kita sesuai Alkitab gitu aja, Bu. iya, Itu maaf ya Bu Rena. iya, ya. Ya, artinya Yesus itu kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, terus kalau pakai bahasa di sana Yahshua gitu kan, ya, Iya sih, cuman uh, ya, karena lebih eh, tepatnya ya nggak salah kan kalau kita panggil Yesus oh ya iya, nggak karena tahu, ya. Terus yang kedua aku mau tanya, jadi mengenai yang ketemu bidadari itu nggak ada di Al-Quran atau ada kok mereka 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 apa sering sekali mengumandangkan itu. iya tadi kan Sari udah bilang bahwa ah, bayangan mereka sorga itu pasti hal yang jasmani Bu ya Enggak, kan artinya ada di ayatnya ada ada ketemu ada Ada bidadari ini begitu, Waqiah 22 sama 23 tuh. ketemu aku Surah bidadari. Al-Waqiah. aku bisa kasih ayatnya tapi
kita jangan mau dibodohin gitu loh. Iya. Yang masuk ke surga kan hal yang rohani, Oh, ya, bodoh banget bukan ya hal percaya. yang ya kasihan banget. Padahal yang jasmani ini cuma sampai tanah kusir. Yang Iya, pergi ke Tuhan itu tuh hal yang rohani. Jadi mereka iya, masih diiming-imingi dengan hal-hal jasmani. Soal makan minum, nanti katanya ada eh, sungai susu, sungai madu, sungai arak. Ya elah, kurang minum susu kali dia di dunia. iya. Terus Jadi ketemu, masih tadi membayangkan minum susu nanti di sana. Jadi hal yang mm-mm. jasmani gitu loh Bu Rena. Jadi Iya, nggak usah kita terpengaruh pula bahwa kita kerajaan sorga itu ada damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. enggak Nah, maksud jadi maksud saya gini. Kalau kita ngomong ini Mer sabar ya Mer. Kalau kita ngomong sama teman-teman kita kan saya kan teman SMPL, teman SMA banyak tuh. Most of them are Muslim gitu kan. Kalau kita bilang lu bodoh banget sih kok percaya bahwa mau ketemu sama bidadari perawan-perawan, mau nidurin perawan, itu marah nggak mereka ya? iya, jangan frontal gitu, Bu. Apa mereka? Tapi kan jadi gini, kita kan berhikmat ya Bu ya. Nah, Iya, ketika kita menjelaskan, jangan kita jelaskan hal-hal yang langsung tembak-tembakan kayak gitu, gitu. Mungkin kita jelaskan yang manis-manis dulu aja lah gitu. Nanti kalau mm-mm. udah semakin seru ngomongnya, baru deh kita. Tapi ibu mesti kuat dulu. Ibu mesti punya dasar-dasar firman Tuhan dulu. Ani, Anissa itu kan jelas di situ. Tapi kok mereka juga nggak percaya, gimana tuh coba? Surat iya, Anissa. iya, iya Bu, betul. Karena mereka itu terbiasa kalau mengupas itu bukan firman Tuhan yang dibahas. Apa yang ada di pikiran mereka dan eh, semua tergantung dari pola pikir. Jadi dari pikiran mereka, Iya. mereka tidak terbiasa membahas ayat gitu loh Bu. Kalau kita di Hmm, Kristen ini mengupas ayat per ayat tertulisnya seperti apa gitu kan. Nah, iya, satu ayat itu tidak cuma jalan satu, itu didukung oleh iya, iya, ah, iya, kan? iya, Ya. Nah, kalau di sana tuh enggak, Bu. Coba Ibu bayangkan, bingung banget. Tidak ada iya, sistemnya. Itu iya, pengelompok berdasarkan apa? iya. Bayangkan surat hidangan, Hmm, surat tentang sapi betina, surat keluarga Imran, surat Aldin. Ya, coba itu aja udah bingung kita. Jadi tidak ada relasi apa ya, iya, keterkaitan benang itu kesinambungan. uh, antara ayat per ayat itu tuh nggak ada. Mm-mm. Jadi uh, kalau Kasian ya, baca itu ya sangat membingungkan gitu. kasian ya. Oke, Kasihan. Ya. nggak sabar Ah, banget ya. oke, silakan Mer. Thank you, Sar. Thank you. Ya, Ayo Mer, ajukan. Ini mungkin aku kepikiran tadi tentang pertanyaan Tante Rena kok mereka kayak gini. Aku nggak tahu bener nggak ya pola pikirku ini ya Tante Sari, nanti mohon dikoreksi sebelum pertanyaan aku bahwa kok mereka nggak percaya banget padahal itu ayatnya udah ada gitu kan. Tadi Tante Iya, Rena bilang kayak gitu. Itu mungkin sama dengan orang Kristen juga yang ada juga di Yohanes 14 ayat 12 itu yang ngomong, sesungguhnya aku berkata kepadamu, orang percaya kepadaku akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama seperti kulakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih lebih besar. besar. Kita sudah di Alkitab juga dibilang kita sudah diberikan otoritas, tapi orang Kristen yang memang tidak mengimani, dia nggak percaya itu gitu. Bisa nggak itu pola pikirnya sama seperti itu gitu? Kenapa ke orang Islam udah ada ayatnya, tapi mereka nggak percaya? Ini juga sama, Yohanes 14 ayat 12. Di Alkitab sudah dibilang kalau kita sudah diberi otoritas, kita bahkan bisa namanya yang mengatur penyakit segala macam itu di bawah otoritas kita. Tapi banyak juga orang Kristen nggak percaya, padahal itu ada ayatnya. Itu tante. Tapi pertanyaanku ialah, aku mohon maaf sebelumnya karena masuk terakhir-terakhir, terus tiba-tiba nanya yang ini, mungkin aku minta review ulang sama Tante Sari tentang penyebutan Allah. Tapi
di Alkitab itu kita sering dengar Tuhan juga bilang, akulah Tuhan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Di Keluaran 20 juga bilang, akulah Tuhan Allahmu, kayak gitu. Iya. Itu kayak gimana Tante? Karena itu kayak firman sendiri yang bilang, akulah Tuhan Allahmu, kayak gitu. Kalau sudah dibahas tadi, saya mohon maaf, saya minta review ulang lagi. Makasih Tante. Ada YouTube-nya, Bu. Oh iya, oh iya, ya udahlah. Karena kalau yang kedua dulu ya, Mer. Karena gini loh, terjemahan Alkitab kita ini kan itulah yang membuat, jadi kita kan sekarang membaca yang udah jadi. Padahal itu munculnya pertama kali kapan itu ada menyebutkan Allah. Itu ketika Alkitab itu diterjemahkan oleh orang Belanda yang berbahasa Melayu dengan istilah-istilah Arab dan bahasa tulisan Arab gitu loh. Jadi Iya. di situ muncul kata Allah itu tadi gitu loh. Iya. Jadi kita membacanya kan sekarang. Ya firman Tuhan begitu kata Mary kan. Tapi siapa yang menerjemahkan waktu awal itu? Itulah yang salah ya. Sehingga juga kita melihat pada waktu lembaga Alkitab menerjemahkan God dengan Allah itu ketika Nomensen pertama kali masuk ke tanah Batak, ya kan? God itu diterjemahkan dengan Allah, ya kan? Nah, karena pada waktu itu yang sudah ada adalah agama Islam. Jadi orang menyebut Tuhan itu dengan Allah, ya kan? Nah, jadi sekarang kita sadar gitu, itu terjemahan. Sehingga kalau memang Allah itu ada namanya Allah, harusnya bahasa apapun, ya kan? Alkitab itu ada Allah dong, ya kan? Nah, contohnya aja kita bahasa Inggris, tidak ada satu kata Allah pun di situ, ya. Jadi itu kan Alkitab, ya kan, Ner? Tapi kan kita lihat itu terjemahannya, gitu. Jadi sehingga kita bisa melihat kembali, meluruskan gitu loh, bahwa itu adalah terjemahan, ya. Jadi siapa yang menerjemahkan? Jadi kita kembali lagi bahwa nama sebetulnya nggak ada Allah itu, ya. Oke, itu yang itu yang kedua. Yang pertama Oke, tadi apa? Tante. Yang pertama tadi apa ya? Aku lupa, Mer. Oh, ini tentang apa? Tante Rena bicara tentang kok mereka nggak percaya padahal itu sudah ada di ayatnya sudah ada. Mereka orang ini kenapa tidak percaya padahal ayatnya sudah ada. Saya mengasosiasikan dengan sebenarnya ya sama juga di Kristen juga banyak ayat-ayat yang sebenarnya orang Kristen juga nggak bisa terima dan nggak percaya. Salah satunya tentang bahwa kita sudah diberi otoritas, kita sudah diberi kuasa, bahwa kita memang disuruh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan bahkan lebih besar daripada itu. Saya pernah cerita kayak gitu, kamu menyamain sama Yesus? Loh enggak, orang itu ada di Alkitab, aku bilang kayak gitu aja. Tapi mereka nggak mau, padahal itu ada di Alkitab. Tapi dibilang sesat, nah mungkin serupa nggak kayak gitu kasusnya, kayak gitu Tante. Enggak, beda, Mer. Kalau orang Kristen itu ada selubung yang menutupi mata mereka. Karena yang paling sulit itu ngomong justru sama orang Kristen sendiri. Karena mereka sudah punya suatu pola di dalam pikiran mereka dan menurut kebenaran yang menurut mereka itu udah benar gitu. Mereka nggak mau lagi mengubah cara berpikir. Jadi buat tante juga susah sekali bicara sama orang Kristen, ya. Itu lebih susah mengkristenkan orang Kristen daripada mengkristenkan orang Kristen. Bukan mengkristenkan lah ya, menceritakan tentang kebenaran itu kepada orang Islam daripada kepada orang Kristen. Orang Kristen itu sudah ada sesuatu di dalam kepalanya sehingga dia menganggap itu sudah benar dan dia udah nggak mau mengubah lagi gitu loh. Ya, sedangkan kalau kita masuk kepada orang yang belum tahu, dia masih blank gitu ya. Ketika kita menceritakan sesuatu, dia menyerapnya dengan lebih mudah gitu ya. Jadi ada selubung yang menutupi mata mereka. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Aku juga dulu kan kita mengerti tubuh, jiwa dan roh, ya, bahwa kita hidup ini ada tiga komponen itu. Ya, tapi selama ini kan yang menguasai kita adalah jiwa kita, tubuh kita. Hal yang rohani ini seringkali kita nggak tahu bagaimana mengaplikasikannya, ya kan?
setelah kita ikut di supranatural ini, kita baru ngeh banget gitu loh, bahwa oh, ada hal rohani yang justru ini yang harus mengendalikan hidup kita gitu loh. Ya, jadi hanya ada selubung yang menutupi, yang itu bisa dibukakan supaya mereka bisa tercelikkan mata rohani. Nah, itu buat yang Kristen. Sedangkan kalau yang di sana itu susah sekali karena untuk mengerti arti yang mereka baca saja itu susah karena harus mengerti bahasa Arab. Bahasa Arab itu susah banget ya. Mengaji aja kita harus tahu memanjangkan atau memendekkan kata. Itu namanya ilmu tajwid. Kepanjangan atau kependekan artinya beda. Amin, 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 amin. Itu artinya beda. Nah, Hmm. bayangkan bagaimana kita bisa me- men- ini maksudnya apa sih tertulisnya ini gitu ya. Nah, Mm-mm. itu aja udah sulit gitu. Karena ada kalau nanti ikut Christian Prince deh ya. Orang Oh Arab ya. yang aja itu susah sekali apa menerjemahkan sesuatu karena apalagi tadi saya katakan bahwa dia nggak punya huruf hidup, semuanya itu huruf mati. Misalnya dia bisa saja mengatakan ini ya tertulis cuma garis sama M, itu dia bisa baca ini, dia bisa baca itu ina, ani, inu, unu. Nah, Hmm. itu terjemahan satu kata itu saja tergantung dari apa sih ceritanya dari awal. Hmm. Ini mau Oh. menceritakan apa dia. Nah, jadi itu terjemahan dari suatu kalimat itu bisa bervariasi tergantung dari ini sebetulnya yang mau dijelaskannya itu apa. Nah, itu hal yang simpel aja di dalam bahasa sehari-hari susah sekali. Apalagi kalau dia mau menceritakan sesuatu maunya Tuhan gitu. Ya, 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 ya. jadi agak berat lah eh, masalahnya apa? Bahasa. Ya, jadi eh, bukan mereka ini tidak tidak percaya, tapi bisa saja penafsiran Ustadz A sama si Ustadz B itu beda karena masalah bahasa itu tadi. Ya, jadi itulah keberatannya. Ya, ketika seorang yang betul-betul ahli di dalam bahasa Arab Christian Prince itu menjelaskan, orang bisa oh, 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 oh ternyata maksudnya itu toh gitu. Nah, Hmm. kalau gitu selama ini kita dibohongin dong. Lalu apa? Kata Kristen Prince, enaknya kamu pilih Yesus aja. Dia bilang nggak segampang itu loh mau berpindah gitu. Ya, jadi ini sebetulnya intinya apa, Mer? Masalah bahasa. Jadi bukan mereka tidak mau, tapi mereka susah sekali untuk mengerti. Ya, jadi kalau sholat pun itu hanya hafalan aja, sesuai dengan yang dihafal aja. Automatically keluar dari mulut. Terus tanya sama dia, tadi kamu ngomong apa? Nggak tahu. Kasian ya. Ya, ya, ya. Jadi mereka nggak menghayati dia ini lagi ngomong apa sama Tuhan gitu loh. Nah, samping separah itu, Mer. Jadi bukan mereka tidak mau mengerti, tapi memang masalah bahasa itu susah sekali, nggak bisa. Ya, coba Mary, aku bilang, Mer ini baca ini buku, ya buku bahasa Inggris, ya kan? Terus Mary baca, kan aku balik lagi, Mer itu ceritanya apa? Aku juga nggak tahu, aku cuma bisa bacanya aja, kata Mary. Ada guna nggak yang dibaca, ya kan? Nah, sampai separah itu loh, ya. Jadi banyak hal memang dipertanyakan di sana akhirnya karena ketidakmengertian. Oke, kira-kira Oke. menjawab. Oke, Tante, terima kasih banyak jawabannya. Oke, teman-teman, Tante Sari, terima kasih banyak waktunya, materinya, juga teman-teman yang sudah bertanya. Mau sekedar info, apa namanya, pertemuan kita hari ini nanti bisa diakses di link YouTube, akan dibagiin ke teman-teman yang hadir hari ini dan yang pengen apa mendengar mereview ulang.
Nanti ada link YouTube-nya. Kemudian apalagi pengumuman ya. Mungkin itu aja sementara. Udah berapa kali ini, Mer? Yang Ini dulu-dulu mana? berarti ke Tante Tante Sari kedua udah ya, Tante Sari kedua, Tante Lorita dua, terus Tante Kak Yohana satu, tiga, lima ya, lima yuk Tante, Oh, lima lah udah kelima. oh nakal Mary, kamu ya. Ah, Mary, jadi ini kayak gini Mary. Tante Rena, sebenarnya ini adalah kegiatan kita baca Alkitab ya, baca Alkitab setiap hari. Oh, Nah, setiap sudah mau ganti pasal, diselingi dengan materi biasanya kayak gitu. oh gitu. Soalnya Kayak aku udah gitu. banyak banyak grup baca Alkitab, jadi aku nggak ikut Iya. grup baca. Jadi ini Tapi ikut kayak ini. Hmm. jeda-jedanya aja lah kayak gitu. Oh Makanya gitu. ketika jeda-jedanya terbuka untuk siapapun kayak gitu. Oh gitu. Mer, Oke deh, tadi gambarnya udah kelihatan tuh. Nah, sekarang harus tindakan profetik ada di sana. Di Hah? Israel itu tadi ya. Golden Gate, Haleluya. Oh iya, Rock of, iya, rock of haleluya. the Dome of the Rock. Tante Sari Itu ikut nggak jadi tuh? Daftar nggak tuh? Bu Riris itu, ah, Bu Riris. Tuh Bu Riris ada tuh. Tadi ada Shalom Tante Bu Riris. Riris. Halo. Iya, Bu Tadi ada Riris Tante tuh. Riris kayaknya. Halo Bu Mau Riris. ini Kirim. Israel ya. Dia mau pindah ke Israel ya. Ya Bu Sari mau ikut Kak? Iya Bu Sari ikut. Ya, tapi ternyata Dome of, kita siapin dulu, Bu. Ayo, kita sudah belajar supranatural profetik. Jadi kata-kata profetik itu harus ada dan hidup melekat di Amin. dalam hidup kita. amin. Amin. Tadi benar loh, yang disampaikan Bu Sari itu saya sampaikan juga ya, sesuai dengan apa yang ada di Israel ya. Jadi saat sekarang ini mereka sudah mempersiapkan membangun bait suci yang ketiga gitu ya. Tapi bait suci yang ketiga Yahudi ya. Kenapa Yahudi mereka sudah memperkatakan itu? Karena mereka memperkatakan bahwa Mesias dari mereka itu datang. Siapa Mesias tersebut? Orang yang bisa mengendalikan. Jadi yang bisa mengatur semuanya. Orang yang punya kekuasaan, punya keuangan, punya segalanya. Itu menurut mereka Yahudi. Tetapi di dalam firman Tuhan bahwa bait suci yang ketiga itu hanya ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Dan itu yang disampaikan sama Bu Sari itu benar. Lingkup kota Yerusalem tua yang disampaikan itu tadi, tempat-tempatnya Dome of Rock, di mana Dome of Rock itu sebenarnya di mana Abraham mempersembahkan Ishak ya. Dan itu sesuai dengan pintu-pintunya, termasuk yang orang teman-teman kita yang Muslim, teman-teman kita yang Muslim itu mereka yang namanya Masjid Al-Aqsa. Jadi ada di situ mereka memperkatakan, kalau Bu Sari sudah pernah ke sana, ke dalam Masjid Al-Aqsa, sudah pernah Bu waktu masih masa belum terima Kristus? Belum. Jadi ketika di dalam Masjid Al-Aqsa itu mereka melihat ada satu jejak ya, ada satu jejak kaki. Jadi mereka menganggap bahwa di dalam tempat itu ketika Muhammad dia naik turun ya, dan terjadinya Isra Mi'raj itu juga lewat situ juga. Jadi mereka menunjukkan satu tempat ya, satu tempat di dalam Masjidil Aqsa tersebut. Itu sebenarnya kalau kita melihat secara firman Tuhan, itu seperti yang disampaikan sama Bu Sari, itu kita kasihan sama mereka, ya, karena mereka membuat dua tempat, padahal tempat yang sudah ketika Abraham itu menyerahkan Ishak, disitulah tempat kejadian ketika ingat nggak ketika Abraham menyerahkan Ishak, kemudian Ishak itu diganti domba, kemudian ketika dia turun dia mendirikan tempat kemah ya, kemah untuk berdoa, mengucap syukur ya. Nah, jadi kemah itu ada di dekat situ. Itulah yang mungkin yang sekarang penelitiannya masih belum selesai.
itu menjadi tempat bagi mereka. Nah, kalau memang iman kita tidak bisa ya, iman kita Kristen, iman mereka Islam itu Muslim, mereka mempunyai satu kepercayaan, keyakinan. Bagaimana kiblat Ka'bah bisa di Mekah, sedangkan pada dahulunya pertama kali kiblat Muslim itu berada di Yerusalem, ya, berada di Yerusalem. Tetapi banyak surat yang mengatakan karena kejadian apa, kalau kita membaca lagi surat-surat yang ada di Al-Quran, kebetulan saya suka hobi juga membaca seperti itu ya. Itu ada surat juga yang mengatakan di dalam apa tuh namanya, kalau yang bukan orang di dalam Al-Quran, bin apa, hadis. Nah, di dalam hadis juga ada yang mengatakan bahwa karena kejadian tidak terima bahwa Isa alaihissalam dengan Muhammad, sehingga mereka bersilah, jadi tidak akur gitu. Kemudian pengikut Isa Al-Masih ini membuat di sini, akhirnya dia pindahkan. Nah, itu yang membuat saya juga bingung, karena di dalam Al-Quran juga, di dalam hadis itu juga memperkatakan bahwa di Mekah tempat Ibrahim menyerahkan Ismail, ada dekat situ juga. Sedangkan kalau di dalam Alkitab kita, Gunung Murea itu berada di dekat Bukit Sion, di daerah Yerusalem tua, seperti yang tadi diperkatakan Dome of Rock tersebut. Kalau misalkan Ibrahim itu ada di Mekah, kemudian di Israel sendiri ketika Dome of Rock itu ada, dan juga ketika Ibrahim itu mati, itu berada di Israel gitu. Dan mereka mempercayai bahwa ada yang sebagian mereka mempercayai bahwa Ibrahim itu meninggalnya di wilayah Israel. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu secara iman kita Kristen, Abraham mati dan dikuburkan itu ada di dekat Efraim. Nah, jadi di situ ada namanya Masjid Abraham, Masjid Ibrahim. Mereka mendirikan Masjid Ibrahim di situ. Dan mereka meyakini di situ makamnya Ibrahim. Nah, tetapi kenapa ada di Mekah? Nah, itu yang membuat membingungkan, dan kita sebenarnya tugas kita ini adalah harus menyampaikan firman yang benar ya, karena harus semua orang menerima Yesus sebagai juru selamat. Karena dengan adanya yang berbeda-berbeda tersebut, Tuhan kan tidak mau. Itu sebabnya di dalam Matius 28 diperkatakan bahwa kita harus melakukan tugas yang diperintahkan Tuhan ya ke seluruh dunia. Berarti harus semua orang menerima Yesus. Setelah semua orang menerima Yesus, maka Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Hanya udah malam, nanti kepanjangan. Sekarang banyak pemikiran ini. Tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman memang sudah semakin terlihat. Tetapi sampai kapan itu ada? Sampai kapan itu terjadi? Gog dan Magog itu terjadi bagaimana? Wilayah utara dengan wilayah selatan, daerah wilayah timur. Itu bagaimana? Itu semuanya ada di firman Tuhan. Jadi kalau kita teliti lebih lagi, itu untuk mengenai akhir zaman itu sangat menarik sekali. Iya, sangat menarik sekali kalau mengenai akhir zaman. Next time. Kalau boleh request
ke admin ini apa Ya, nextnya itu tentang akhir zaman. Wah ya. ya nanti bisa ada Oke lah, ahli kita Islamologi ini di sini. Baik, silakan kita langsung ini ya kita menutup. tutup dulu ya tutup dulu. Kalau Ya, misalnya mau sharing silakan, tapi yang penting kita tutup dulu karena ini udah hampir udah jam 9:30. Besok bangun pagi lagi. Ibu Dede, kita minta Ibu Dede untuk doa penutup. Tante Riris, makasih banyak tambahan pengetahuan tentang keadaan di sana, sejarah sana. Silakan Tante Dede. Kak Dede suaranya kecil banget. Pastinya berguna bagi kami semua. Terima kasih Oh ya, oke. Udah. sudah diingatkan kembali. Kami sudah dapat mempelajari bagaimana kami harus memanggil Tuhan dengan yang sebenarnya, bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus bertindak. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati masing-masing kami juga yang ada di tempat ini, di Zoom ini, semuanya Tuhan, baik kesehatan, baik rezeki, baik aktivitas, baik tidur malam kami, sehingga besok kami semua yang ada di Zoom ini bisa bangun pagi dan melanjutkan aktivitas kami seperti biasa. Terima kasih juga Tuhan penyertaan-Mu terhadap rekan-rekan kami yang mungkin saat ini tidak dapat hadir di Zoom ini. Tuhan menyertai mereka, Tuhan menjaga melindungi mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat-Mu, atas segala kasih karunia-Mu. Terima kasih, kami selalu mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa. Haleluya. Amin.